Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama kakak sekolah minggu. Ada Kak Rahel, Ada Kak Sri. adik-adik di rumah apa kabarnya nih hari ini? Kakak harap semuanya sehat-sehat dan bersuka cita. Benar Kak Rahel, semuanya udah pada siap nih untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Iya Kak Sri. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, semuanya ambil sikap ya dengan duduk yang manis, mempersiapkan persembahan, mempersiapkan Alkitabnya. Tidak ada lagi yang makan dan tidak ada lagi yang tidur-tiduran ya. Nah sebelum kita memulai ibadah kita, gimana kita pra-ibadah dulu nih Kak Sri? Boleh semuanya bangkit berdiri ya untuk adik-adik yang di rumah. Kita nyanyi lagu apa ya Kak Sri? Lagunya Big or Small. Kita nyanyikan bersama-sama adik-adik. Semuanya semangat ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, masih kurang semangat nih sepertinya adik-adiknya Kak Sri. Iya, semuanya pakai gerakan dong adik-adik. Gimana kalau kita nyanyi lagu lagi nih Kak, nyanyi Kasih Yesus. Boleh, semuanya masih sikap berdiri ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum memulai ibadah, kita biasanya ngapain dulu Kak Sri? Kita angkat lagu pujian Kak Rahel. Setelah itu kita Berdoa. kita nyanyikan lagu Mana Jari. Semua angkat jarinya ya. Mana jempol di sini, apa kabar jempol? Baik-baik
Buat adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya, tidak ada lagi yang makan dan tidak ada lagi yang tidur. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh datang ke hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengikuti ibadah kami walaupun hanya di rumah, tapi kami percaya Tuhan boleh hadir di tempat kami. Bapa yang baik, berkati buat anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berkati juga buat acara kami, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan membacakan hukum Taurat kita. Hukum Taurat kita pada minggu hari ini tertulis dari hukum Taurat keempat. Kita bacakan sama-sama ya adik-adik. Tita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki maupun perempuan, pembantumu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Nah, setelah kita membacakan hukum Taurat Kak Sri, selanjutnya kita angkat pujian kita dengan bernyanyi lagu Bahasa Cinta. Selanjutnya kita akan membacakan ayat bulanan kita yang tertulis dari mana Kak Sri? Mazmur 25 ayat 5. Kita bacakan sama-sama ya Kak Sri. Ya, karena ini bulan Juli jadi ayat bulanannya yang baru ya Kak. Betul Kak Sri. Kita bacakan sama-sama. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, adik-adik di rumah yang ingin mengirimkan video ayat bulanannya bisa kirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya ya. Selanjutnya kita angkat kembali pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1.
Kita akan mendengarkan warta kita pada minggu hari ini, yaitu nama minggu kita pada Minggu 4 Juli 2021, minggu kelima setelah Trinitatis, dengan topik minggu, pergi dan beritakanlah firman Tuhan. Ayat bulanan kita dari Mazmur 25 ayat 5. Adik-adik jangan lupa untuk mengirimkan video ke kakak-kakak sekolah minggunya ya. Dan yang terakhir, kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 28 Juni sampai 4 Juli 2021. Tetap semangat ya dan tetap jaga kesehatan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dulu Kak dari Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Kita akan mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Pendeta Daniel Tambunan. Kita akan mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Inang Sintua Borulumban Tobing. Shalom anak sekolah minggu HKBP Raja Wali. Kita akan mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan pada hari ini nak. Sebelumnya kita berdoa dulu ya nak. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami. Hingga pada saat ini, kami boleh datang kembali dan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Tuhan, ajari kami anak-anak sekolah minggu-Mu untuk mengerti kehendak-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami. Tuhan di dalam surga, berfirmanlah Engkau, kami siap menerimanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan, Kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kitab Ulangan di Perjanjian Lama atau Baru ya? Ya, di Perjanjian Lama. Inang akan membacakannya untuk kalian semuanya. Didengarkan ya nak? Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu
dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak sekolah minggu, siapakah yang menciptakan kita, nak? Siapa yang menciptakan kita? Ya, Tuhanlah yang menciptakan kita. Kalau kita lihat dari urutan penciptaan, pada hari keberapakah kita diciptakan Tuhan, nak? Ingat? Iya, hari ke-6. Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Manusia yang pertama siapa diciptakan? Iya, Adam dan Hawa. Tetapi apakah Tuhan hanya menciptakan manusia? Tidak. Tuhan juga memelihara manusia ciptaannya. Ia melindungi manusia ciptaannya juga. Ia memberkatinya. Ia sangat mengasihi manusia ciptaannya. Jika demikian, begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, kepada manusia, maka kita juga haruslah mengasihi Tuhan. Iya kan? Kita mengasihi Tuhan tidak dengan setengah-setengah hati. Ada orang yang mengasihi Tuhan, yang ingat kepada Tuhan ketika ia sedang bersedih, atau ketika orang tuanya dalam keadaan sakit, atau ketika ia dalam menghadapi keadaan susah, ketika ia akan ujian besok, atau ketika ia akan ulangan, baru ia ingat Tuhan. Apakah seperti demikian mengasihi Tuhan itu, nak? Tidak. Mengasihi Tuhan itu di nats firman kita pada hari Minggu ini dikatakan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apakah engkau dalam keadaan senang, bersuka cita, atau dalam keadaan sedih? Kita harus senantiasa mengasihi Tuhan. Kita harus senantiasa mengingat Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, nak, tentu kita akan senantiasa mematuhi apa yang dikehendaki Tuhan, mematuhi hukum Tuhan. Apa itu ya hukum Tuhan? Ada yang tahu? Hukum Tuhan itu setiap hari Minggu kita baca yang disebut dengan hukum Taurat. Ada 10 titah di dalam hukum Taurat itu. Di nats hari ini kita diingatkan agar kita senantiasa ingat pada Tuhan, mengasihi Tuhan,
Bukan hanya pada waktu kita datang ke gereja, bukan pada saat kita beribadah secara rekaman sekarang. Tidak. Kita senantiasa mengingat Tuhan itu di rumah. Orang tua harus senantiasa mengajari anak-anaknya tentang firman Tuhan, tentang hukum Tuhan. Di mana lagi kita mengingat Tuhan? Ketika kita dalam perjalanan, nak. Barangkali kita pergi ke suatu daerah, ke kampung halaman kita. Kita harus senantiasa mengingat Tuhan, mengingat hukumnya. Di mana lagi? Ketika kita mau tidur di pembaringan, kita juga harus mengingat Tuhan, mengingat hukum Tuhan. Di mana lagi? Ketika kita bangun tidur, kita harus mengingat Tuhan. Duduk, lipat tangan, ditutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Itu bukti kita mengasihi dan taat kepada Tuhan. Jangan ada lagi anak sekolah minggu yang bangun tidur, dia langsung pergi. Mana ya HP-ku tadi? Aduh, di mana ya letaknya tadi? Langsung mencari HP. Atau dia langsung pergi ke depan TV untuk menonton. Itu tidak mengingat Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Jika engkau bangun, maka engkau haruslah berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Karena sepanjang malam kita senantiasa dilindungi dan disertai Tuhan. Kita tidak mimpi buruk. Karena kita mengingat Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjaga kita. Sehingga kita tidak terbangun pada tengah malam karena kita mimpi. Lalu kita menangis. Tetapi senantiasa mengingat Tuhan lewat doa yang kita mohonkan kepadanya. Anak sekolah minggu. Kalau pada waktu dulu orang agar ia senantiasa mengingat Tuhan, nak, ia menulis hukum Tuhan itu di kertas, kemudian kertas itu digulung, lalu setelah digulung kemudian dilipat dua, habis itu diikat dengan benang, kemudian dimasukkan ke dalam kantong yang terbuat dari kulit binatang. Di mana diletakkan hukum Tuhan itu, nak? Di pergelangan tangannya, seperti jam tangan. Ia bikin hukum Tuhan itu di pergelangan tangannya. Di mana lagi dibikin hukum Tuhan itu? Ia bikin di keningnya. Wow, apa artinya ya? Agar hukum Tuhan itu jangan pernah kita lupakan. Senantiasa ingat. Hukum Tuhan yang ditulis tadi di tangan itu, nak, disebut dengan filakteri. Kalian akan melihat gambarnya nanti ya, nak? Ya, orang Israel membuat itu. Mengikat di tangannya, mengikat di keningnya. Supaya mereka senantiasa mengingat hukum Tuhan. Jika demikian, pada nats firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita mengasihi Tuhan Allah itu senantiasa di dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kita senantiasa ingat akan Tuhan Allah. Jangan pernah lupa.
Jangan ketika kita bersedih atau ketika kita besok mau menghadapi ujian, aku berdoa dulu supaya Tuhan kasih jawaban nanti pada waktu aku ujian. Tidak bisa. Tidak akan terjadi. Jika engkau berdoa, memohon kepada Tuhan secara instan agar engkau bisa menjawab, tidak bisa. Haruslah engkau belajar dengan sungguh-sungguh dulu ya nak. Buka buku cetakmu, buka LKS-mu, ulangi lagi pelajaran yang disampaikan. Dan ketika besok akan ujian, engkau berdoalah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kepintaran dan hikmat. Maka engkau akan mendapat nilai yang bagus. Artinya, kita tidak boleh meminta kepada Tuhan, tetapi kita bermalas-malasan. Tetapi kita tidak mau membaca buku. Kalau doa seperti itu, tidak akan dijawab oleh Tuhan. Tidak akan diberikan oleh Tuhan nilai yang bagus. Tetapi jika engkau belajar dengan sungguh-sungguh, engkau mengulangi pelajaranmu, engkau membaca buku LKS-mu, maka engkau akan diberikan apa yang engkau minta dari Tuhan. Oleh sebab itu, kasihilah Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita ya nak. Melebihi dari apapun yang kita miliki. Karena itulah yang diminta dari Tuhan. Karena Tuhan itu sayang kepada kita. Mau melakukannya nak? Mau? Ya, minta kepada Tuhan agar engkau mampu untuk melakukannya ya nak. Senantiasa berdoa, senantiasa ingat kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkati dan disenangi Tuhan. Maka hidupmu penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Lakukanlah seperti itu, maka kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari Minggu ini. Engkau mengingatkan kami semua anak-anak sekolah minggu agar mengasihi Engkau Bapa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan yang dimiliki oleh kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kami senantiasa boleh mengingat Engkau di mana saja, kapan saja Tuhan. Kami boleh mengingat Engkau. Kami boleh mengingat kehendak-Mu dan hukum-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Tuhan di dalam surga, di hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Begitu juga Tuhan untuk anak sekolah minggu yang mungkin pada hari ini dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kesembuhan. Berkati Tuhan obat yang diminumnya. Berkati juga Tuhan orang tua anak-anak sekolah minggu. Berikan mereka Tuhan kasih karunia-Mu. Berikan Tuhan mereka senantiasa kekuatan dan kesehatan. Sehingga mereka boleh membimbing dan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan di dalam surga, biarlah Engkau juga yang memberkati pekerjaan dari orang tua anak-anak sekolah minggu-Mu. Khususnya Tuhan pada masa pandemi COVID-19 ini. Banyak orang tua anak-anak sekolah minggu-Mu yang berhenti bekerja. Biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati mereka. Berikan pekerjaan buat orang tua anak sekolah minggu ya Tuhan. Begitu juga ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan.
Untuk pada masa sekarang, jikalau ada orang tua dari anak sekolah minggu yang terkena pandemi COVID-19, berikan Tuhan mereka kesembuhan, berikan Tuhan mereka kesabaran. Jika dalam isolasi, biarlah mereka senantiasa Tuhan bersabar untuk menunggu kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka kesabaran yang daripadamu. Berkatilah semua orang tua anak-anak sekolah minggumu. Tuhan di dalam surga, begitu juga Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang masih menghadapi ujian. Biarlah Tuhan Engkau berikan mereka kepintaran, berikan mereka hikmat yang daripadamu. Agar mereka Tuhan boleh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan di dalam surga. Inilah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima kasih dan berkat daripadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan nih adik-adik. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk menyiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dilipat yang rapi dan memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi lagu Marilah Kawanku. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria, bawa persembahan. Semua angkat tangan. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahan. Sekali lagi. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria, bawa persembahan Dengan semangat. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, kita sudah selesai mengadakan ibadah pada hari ini. Marilah kita berdoa. Kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.